Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Para ahlu tariqah Junaidi al-Baghdadi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mempelajari ilmu mencapai daripada ma'rifatullah, maka alangkah baiknya kita itu terlebih dahulu melalui daripada tarekat. Dan tarekat kita ini adalah tarekahnya Imam Junaidi al-Baghdadi. Perlu diketahui bahwa tarekah itu diambil daripada bahasa Arab yang mana maknanya adalah perjalanan. Perjalanan rohani kita untuk mencapai daripada ma'rifatullah. Perjalanan kita untuk menuju keridhaan Allah, maka disebut perjalanan untuk mencapai keridhaan Allah disebut dengan tarekat. Kenapa disebut dengan tarekat Al-Junaid, tarekat Imam Junaidi? Dikarenakan perjalanan untuk mencapai keridhaan Allah, untuk menuju kepada ma'rifatullah ini disampaikan oleh imam kita, yaitu Al-Imam Junaidi al-Baghdadi. Kalau seandainya yang menyampaikan perjalanan ini selain daripada Imam Junaidi, maka otomatis nama tarekah kita nama imam yang menyampaikan. Misalnya Syekh Saman. Karena Syekh Saman menyampaikan perjalanan untuk mencapai kepada ma'rifatullah, maka disebut dengan tarekat Samaniyah. Tetapi kita ini adalah tarekat Junaidi, karena yang menyampaikan keilmuan tentang ma'rifatullah ini adalah Imam Junaidi. Artinya tarekat Junaidi adalah perjalanan yang diajarkan oleh Imam Junaidi untuk mencapai makam ma'rifatullah, untuk menuju kepada keridhaan Allah. Untuk memasuki tarekat Junaidi ini, maka harus melewati yang namanya bai'at. Bai'at dalam arti adalah berjanji. Berjanji secara syariat, bai'at dengan guru adalah berjanji dengan guru. Berjanji dengan guru siap melaksanakan apa yang disuruh oleh guru untuk menuju kepada keridhaan Allah. Tetapi dengan secara tasawuf, bai'at itu adalah berjanji kepada Rasulullah, karena hakikatnya guru adalah Rasulullah. Secara hakikat, bai'at itu artinya berjanji kepada Allah. Berjanji lawan Allah berarti sama halnya berjanji lawan diri kita seorang. Berjanji dengan Allah, berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah sekedar kemampuan kita, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekedar kemampuan kita. Artinya kita berbaiat itu adalah berjanji lawan diri kita seorang. Kita siap melaksanakan taat lawan Allah, kita meninggalkan maksiat lawan Allah. Setiap tarekat itu pasti diawali dengan baiat. Sama halnya tarekat kita, tarekat Junaidi, pasti diawali dengan baiat.
Adapun baiat di dalam tarekat Junaidi ini yaitu diawali dengan pekerjaan tawajuh mutlak. Artinya tawajuh itu berhadap-hadapan mutlak secara nyata. Bahadap secara nyata. Baik bahadap dengan guru, pada hakikatnya bahadap dengan Rasulullah. Bahadap dengan Rasulullah, hakikatnya bahadap dengan Allah. Maka disebut di dalam tarekat Junaidi pengambilan baiat itu yaitu dengan cara tawajuh mutlak. Adapun tata cara atau kaifiat daripada pekerjaan tawajuh mutlak ini, yang pertama, sebelum kita mengambil baiat atau tawajuh mutlak dengan seorang guru, yang mana guru ini adalah seorang guru yang sudah diperintahkan oleh silsilah untuk memberikan baiat. Pertama, sebelum kita melaksanakan baiat, hendaklah kita dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan berwudu. Kemudian duduk di atas sajadah, dan batis kanan berada di atas batis kiri. Kita berhadapan lawan guru. Tetapi batis kanan ini berada di atas, batis kiri berada di bawah. Adapun maksudnya, tujuannya dalam pengambilan baiat, batis kanan di atas, batis kiri di bawah, isyaratnya adalah hati kita. Hati kita mendahulukan yang baik daripada nang buruk. Amun kawa nang kada baik itu kita tindihi lawan nang baik. Amun kawa dahulukan yang baik daripada nang kada baik. Ini hakikat daripada kita duduk di dalam tawajuh. Batis kanan di atas, batis kiri di bawah. Dan kita duduk berhadapan dengan guru dengan satu sajadah yang sama. Hakikatnya sajadah itu adalah diibaratkan kapal. Kita mengambil baiat dengan guru, duduk memasuki sajadah, duduk bersama guru. Hakikatnya kita duduk di dalam kapalnya Rasulullah. Karena seluruh tarekat itu adalah tarekatnya Rasulullah. Karena yang menyampaikan ini Imam Junaidi, maka tarekatnya tarekat Imam Junaidi. Kita duduk di sajadah, itu hakikatnya aktibarnya kita duduk di atas duduk di dalam kapalnya Rasulullah. Duduk bersama Rasulullah. Kemudian guru kita yang memberikan baiat kepada kita menggunakan tasbih, dan kita yang mengambil baiat pun memegang tasbih guru kita. Isyaratnya tasbih itu adalah pertalian, agar pertalian rohani kita dengan Rasulullah itu tidak putus bagaikan tasbih, sehingga rohani kita menyambung langsung kepada Rasulullah lewat pertalian baiat di dalam perjalanan tarekat Junaidi. Makanya di dalam tarekat Junaidi menggunakan tasbih, karena isyaratnya tasbih ini adalah tali yang tidak putus. Hakikatnya hubungan tali antara rohani kita kepada guru sehingga sampai kepada Rasulullah itu kada putus. Kemudian kita di dalam pelaksanaan baiat kita membaca istighfar sebanyak 3 kali,
yaitu kalimat taubah, astaghfirullah, yaitu 3 kali membaca istighfar. Istighfar yang pertama, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacaan istighfar yang pertama itu agak panjang. Jadi astaghfirullah sampai ke pusat memandang. Astaghfirullah sampai ke pusat memandang. Istighfar pertama itu 3 kali. Istighfar kita di dalam tawajuh mutlak itu 3 kali. Yang pertama panjang, karena hakikatnya menyerahkan diri kita ini agak sulit, sebab tubuh kita ini nampak, peribahasa orang Banjar itu mencongkong, tangalih sedikit diserahkan, karena kemahiran merasa awak kita ini adalah milik kita seorang. Padahal awak kita ini, tubuh kita ini adalah diciptakan oleh Allah, diulah oleh Allah, maka kita kembalikan lawan Allah. Kita kembalikan, artinya kita kada ada isi tubuh lagi. Tubuh kita ini semata-mata mutlak milik Allah, bukan ulahan abah, bukan ulahan mama. Kenapa? Sebenarnya kalau seandainya ulahan mama ataupun ulahan abah, kada ada kuitan itu hendak nang kada bungas. Pasti anak tuh hendak putih, hirang, hendak hidung mancung. Nah, tapi kenyataannya tubuh kita ini dasar diulah atau diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita serahkan tubuh kita ini mutlak kepada Allah. Karena pada hakikatnya tubuh kita ini memang milik Allah secara mutlak. Tetapi karena kita di dalam dunia mengakui bahwa tubuh kita ini adalah ampun kita, maka di dalam tawajuh mutlak ini disuruh kita menyerahkan tubuh kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Makanya istighfar ini terpanjang. Istighfar yang kedua adalah menyerahkan hati kita. Hati kita itu yang menghendaki kita di dalam ibadah adalah dengan iradat Allah. Yang menghendaki kita mengambil bai'atut tariqah Junaidi adalah memang dikehendaki oleh Allah, bukan hati kita nang kawa berkehendak. Artinya hati kita ini mutlak milik Allah, nyata milik Allah Ta'ala, bukan milik kita sendiri. Istighfar yang kedua ini agak handap sedikit, tapi pendek sedikit daripada yang pertama. Kemudian istighfar yang ketiga yaitu lebih pendek lagi, menyerahkan roh kita. Istighfar yang ketiga ini hakikatnya roh kita kembali dengan Allah. Yang dahulu kita merasa kita yang berisi hidup, kita yang ampun roh. Kenyataannya adalah roh ini adalah milik Allah. Artinya hidup lawan mati adalah milik Allah. Tidak ada sedikit pun kita berisi sifat hayat. Yang hayat itu adalah sifatullah, bukan sifat kita. Jadi istighfar yang pertama, tubuh kita serahkan. Istighfar yang kedua, hati kita serahkan. Istighfar yang ketiga adalah roh kita serahkan kepada Allah. Tubuh, hati, dan roh, ketiga-tiganya adalah mutlak milik Allah. Kita kadada berisi tubuh karena tubuh itu adalah milik Allah. Hati kadada berisi karena hati kita adalah milik Allah. Roh pun kita kadada berisi karena roh itu adalah milik Allah. Berarti kita kadada berisi wujud apapun. Karena ujar pantas para ulama dahulu menyebutkan la maujud illallah, tidak ada yang bersifat wujud kecuali hanya Allah. Artinya kita di situ fana,
di dalam wujud Allah. Bukan kita jadi Allah, tetapi diri kita kada ada. Yang ada cuman milik Allah, secara nyata dasar milik Allah. Makanya disebut dengan tawajuh mutlak. Prakteknya seperti demikian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah. Jadi istighfar yang tadi prakteknya istighfarnya 3 kali. Yang pertama panjang, yang kedua agak pendek, yang ketiga lebih pendek. Kemudian turun naik napas kita 7 kali. 3 kali turun, 4 naik. Jadi keempat itu kita tahan. Kita tahan setelah mengucap istighfar yang ketiga, astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan. Lidah kita tajak ke langitan. Kenapa disuruh menanjak? Isyaratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah hak milik Allah secara mutlak. Kita rasakan sambil menahan napas, sambil merasakan di dalam hati kita, di dalam jantung kita bunyi detak-detak jantung. Yang mana bunyi detak jantung tidak lain adalah menyebut akan asma Allah. Tak, 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 ujar jantung. Pendengaran kita tak, tak, tak. Padahal jantung itu menyebut Allah, 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 Allah. Sudah jelas bahwa detak jantung itu zikrullah, maka keluar lewat mulut kita Allah. Artinya yang mengucap Allah adalah sifat kalamnya Allah. Artinya Allah memuji dirinya lewat kalamnya yang zahir pada diri kita. 7 kali turun naik itu isyarat daripada sifat 7, sifat ma'ani, sifat Allah yang 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Yang terakhir tahan, Allah kalam. Itu adalah kalam Allah. Artinya pujian Allah untuk Allah. Berarti diri kita ini ada di dalam tawajuh mutlak. Kemudian kita disuruhkan mengamalkan. Setelah tawajuh mutlak, kita disuruh mengamalkan wiritan atau warid. Kenapa disebut dengan warid? Karena amalan yang kita baca setelah tawajuh itu bukan disusun oleh para ulama, tetapi ini daripada silsilah kita, yang mana sumbernya daripada Rasulullah. Makanya disebut dengan warid. Guru kita kada berani mengulah amalan tersebut. Apa amalannya? Yaitu membaca Al-Fatihah 5 kali. Al-Fatihah yang pertama kita hadiahkan lawan Rasulullah. Walaupun kita kadang mengucapkan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah, walaupun kadang mengucap nangka itu, cukup hati kita ingat bahwa kita membaca Al-Fatihah ini kita niatkan untuk Rasulullah. Setelah selesai baca Al-Fatihah yang pertama, kita baca Al-Fatihah yang kedua, diniatkan Fatihah yang kedua itu kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, dan Ali ini kita hadiahkan pada Fatihah yang kedua. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada
para wali-wali seluruh dunia dan ibu bapak kita. Artinya orang-orang Tarekat Junaidi ini setiap hari, setiap selesai sholat, setiap selesai sembahyang wajib 5 waktu, bertawajuh dan menghadiahi Nabi, sahabat Nabi, dan wali serta kuitan kita. Walaupun kuitan kita hidup ataupun sudah wafat, tetap kita hadiahi sebagai tanda bakti kita lawan kuitan. Jadi kita hadiahi Fatihah kita nang ketiga itu untuk wali dan kuitan kita. Karena kuitan kita adalah termasuk hukumnya, hakikatnya adalah wali kita di dalam dunia. Kemudian nang keempat kita hadiahkan kepada Fatihah, nang keempat kita hadiahkan kepada silsilah Tarekat Junaidi dan silsilah tarekah nang lain. Artinya kita membaca Al-Fatihah nang keempat menghadiahi para wali-wali kutub. Wabil khusus wali-wali kutub di dalam tarekah Junaidi dan tarekah yang lain. Kita menghadiahi paguruan kita. Dan yang terakhir, Fatihah yang terakhir kita hadiahi kepada guru kita yang memberikan baiat lawan kita. Misalnya pian ambil baiat lawan guru. Ujar guru kita, aku lain guru juga. Guruku adalah Kiai Haji Qurtubi bin Khalid. Kemudian Kiai Haji Qurtubi bin Khalid pun demikian. Ujar guru kita, Kiai Haji Qurtubi bin Khalid, guruku adalah Kiai Haji Kasful Anwar Firdaus. Dan Sidin pun berkata, ujar Sidin, guruku adalah Said Umar Bajunaidi, orang Maghribi, ambil tarekat di Mekah. Kemudian Said Umar Bajunaidi pun mengatakan bahwa aku lain guru, guruku adalah si Fulan, dan seterusnya sampai kepada Imam Junaidi. Imam Junaidi pun mengatakan, ujar Imam Junaidi, aku sebenarnya bukanlah seorang guru, guruku adalah Asy-Syekh Sakati. Dan Syekh Sakati pun demikian hingga sampai kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah menjawab, aku bukanlah guru, guruku adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril pun mengatakan, kata Jibril, aku bukan guru, guruku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menghadiahi guru kita di dalam silsilah, khusus orang yang memberikan baiat lawan kita, sama hakikatnya kita menghadiahi guru-guru kita yang terdahulu. Karena hakikat guru itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil baiat dengan guru, bahadap lawan guru, secara syariat bahadap dengan guru, secara hakikat kita bahadap dengan Rasulullah. Bahadap dengan Rasulullah berarti kita mengambil ilmu kepada Rasulullah. Mengambil ilmu Rasulullah berarti kita mengambil ilmu dengan Allah, karena Rasulullah adalah kenyataan daripada Allah. Rasulullah itu kenyataan daripada Allah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah 5 kali, kita membaca zikrullah. Zikir yang pertama la ilaha illallah. Kemudian disambung illallah illallah. Kemudian disambung Allah Allah. Masing-masing 33. Boleh lebih, boleh kurang. Artinya di dalam pengamalan zikrullah ini, la ilaha illallah, seandainya dalam keadaan mendesak, kita boleh kurang daripada 33. Tetapi tidak boleh kurang daripada 7. Misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 7 kali, kemudian kita pindah illallah, illallah, illallah,
illallah, Allah, Allah, Allah. Di dalam zikrullah guru kita mengajarkan, ketika kita membaca zikrullah la ilaha illallah, 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 hendaklah dalam keadaan berbuka mata, jangan baki jim, berpincelak. La ilaha illallah. Kenapa jadi berpincelak? Karena kita disuruh memperhatikan. Ketika zikrullah, memperhatikan gerak, diam, dan suara. Gerak daripada mengatik tasbih, suara di dalam menyebut zikrullah, diam di dalam merasakan. Jadi la ilaha illallah disuruh kita berbincang. Illallah, illallah masih dalam keadaan berbincang, merasakan, memperhatikan. Kemudian Allah, Allah, maka kita disuruh bagi jim. Disuruh bagi jim, Allah, 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 Allah. Setelah selesai Allah, 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 tarik nafas, tahan. Ketika kita menahan, maka kita memandang akan hakikat diri kita. Di dalam pandangan, setelah mengata Allah, 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 ditarik nafas, menahan, maka hendaklah kita memperhatikan bunyi di dalam hati. Kita mengucap Allah, Allah, mesti di dalam itu pun berbunyi Allah, Allah juga. Pasti Allah, Allah juga. Karena mulai dalam Allah, Allah, otomatis di luar pun Allah, Allah. Kalau sudah di luar Allah, Allah, di dalam pun Allah, Allah. Jadi kita disuruh memperhatikan dan mendengari zikrullah tadi. Maka ketika kita mengucap Allah, Allah, ditahan, kemudian diam, merasakan, itu disebut dengan zikir khafi. Zikir khafi artinya merasakan zikir yang tersembunyi. Kemudian akhfa, lebih lagi tersembunyi. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah.